adalah cirinya yang akan kembali bangkitnya Singaraja di tanah Bali. Nah, di angka tanggal 3 kebetulan kalau kita orang Hindu percaya ada namanya Brahma Wisnu Iswara, 3 Betara. Dan hari ini tanggal 3 kita berkumpul di sini. Juga ada, kalau kita percaya dengan bisnis, orang selalu bilang segitiga emas. Kalau ini saya bisa sebut segitiga emas karena ada Buleleng, ada Bangli, ada Karangasem yang akan mendapatkan berkah dari adanya bandara di Buleleng ini, karena ini akan menghidupkan banyak daerah. Semoga alam semesta memberikan restu, memberikan anugerah. Dan tadi diceritakan juga artinya udah jarang kan, long time no see you gitu ya. Saya meninggalkan dia, Pak. Oh gitu, jangan meninggalkan Pak ya. Sekarang dipanggil jauh-jauh di sini, Pak. Iya, luar biasa. Baik ya, sebelum saya harus mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Penglingsir Puri Agung Singaraja Bapak Ugrasena. Selamat sore Pak. Dan kemudian kepada Penglingsir Puri Ageng Belah Batu Pak Ngurah Kakarsana. Biasanya kami memanggil Bung Amit. Kemudian juga tak lupa saya ucapkan selamat datang untuk Pak Jaropasa keluarga dia Bendesa Adat Kubitaklahan. Satu lagi sahabat saya, walaupun saya baru lihat belum kenalan, so akrab, Ketua Umum Yayasan Kris Bali, Bapak Ketut Putra Ismaya Jaya. Tadi saya dengar curi-curi dengar selintas tentang pengalamannya di dalam, luar biasa. Baik, sore hari ini kita akan diskusi ngobrol santai saja, dan kebetulan izinkan kami untuk mengantarkan doa. Untuk itu kita semua menundukkan kepala sejenak dengan sikap tangan pada asalnya. Kalah. Dan mungkin lebih baik berbahasa Indonesia karena ada beberapa tamu yang hadir pada sore hari ini yang tentunya kurang paham dengan bahasa Bali. Sebelum saya menyampaikan dua patah kata, terima kasih atas kesempatan bisa menyampaikan beberapa hal tentang rencana yang sudah lama sekali bagi warga Buleleng mendengar bandara di Bali Utara. Dari awal sampai bagian saya ini, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik. Tadi disampaikan memang saya menginisiasi atas pertemuan kami dengan Pak Iwanto sebagai Dirut Utama PT Bidu, kemudian Om saya Nak Agung Ngurah Ugrasena Penglingsir Puri Singaraja. Nah, sebelum saya menyampaikan ya maksud dan tujuan saya juga untuk berkumpul hari ini, izinkan saya mengaturkan panganjalima. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu rahayu rahayu. Saya Tadi dengan ucapan saudara yang baru saya kenal, Bapak Jero Bima, sungguh saya agak deg-degan tadi ketika rombongan Bapak datang. Saya pikir ini dari mana Pak Agung Ngalit mengundang teman-teman berseragam merah, membuat suasana sore hari ini yang senja memerah itu sampai di halaman kami. Saya kira nggak ada yang kebetulan. Berkali-kali saya katakan pertemuan hari ini pun bukan kebetulan.
saya tadi baca di belakang Pak Jero Bima ada keris. Saya lihat di pinggang Bapak ada keris. Masa sebuah kebetulan, saya pernah kirim kepada Jero Pasek Warkadea, beberapa bulan yang lalu, saya mendapat kiriman keris, Pak. Boleh tepuk tangan untuk yang ini. Apakah ini kebetulan? Saya kira tidak. Pasti desain dari yang di atas. Keris yang saya terima juga bukan sembarangan. Saya bukan penggemar keris, Pak. Tiba-tiba saya dapat suatu pagi ketika sarapan di rumah. Mudah-mudahan izinkan saya cerita ini ya. Ini soal skala ini. Saya menerima sebuah keris dari istri saya, mantan kekasih saya, yang mengatakan ini keris sudah 4 tahun yang lalu dia simpan, yang saya tidak tahu. Jadi ceritanya 4 tahun yang lalu itu saya mendapat hadiah ulang tahun dari seseorang, diberikanlah keris. Karena istri saya ketakutan, dia kasih ke orang keris ini. Keris itu berpindah ke beberapa tangan, Pak. Sampai akhirnya ke pembantu saya gitu. Dan semua yang menerima keris ini sakit. Saya juga aneh gitu. Akhirnya dikembalikan lagi oleh pembantu saya ke istri saya. Bu, saya kembalikan keris ini, Bu. Ini bikin kami semua sakit. Baru kemudian dia terus terang kepada saya, ini kerisnya saya kembalikan ke kamu. Karena ini hak kamu, diberi oleh hadiah ulang tahun 4 tahun yang lalu. Kebetulan? Enggak, saya kira. Keris itu pasti titipan. Saya kirim fotonya ke Jero Pasek Warkadea waktu itu. Saya kirim ke kiai saya kirim ke orang-orang yang mengerti tentang keris gitu. Oh, itu ada pesan gitu. Karena kerisnya berbentuk kayak seperti di meja itu, seperti tongkat komando, dan dibuka ada kerisnya. Kebetulan? Tidak, saya yakin tidak. Hari ini kenapa ada kelompok yayasan bernama Keris datang di saat ini? Saya kira bukan kebetulan, Pak Arso, iya kan? Bahwa nanti yayasan Keris akan mensupport kita dengan menjaga kawasan yang akan kita bangun dengan hati. Pasti sudah disatukan oleh Yang Maha Kuasa. Saya berinding, Pak. Saya malu aja nangis. Saya mau nangis sebenarnya. Saya ini akhir-akhir ini hobi menangis. Perkenalkan, nama saya adalah Jero Gede Witama. Jero Gede itu artinya saya orang Bali Mula, keturunan Raja Bali Mula. Itu yang sudah disucikan, jadi Jero Gede. Termasuk secara spiritual Pak Iwan. Jadi ada pura di sini, pura penyusuan. Nah itu saya disucikan di sana menjadi Jero Gede oleh peranda saya yang ada di sini dulu ya. Kemudian saya termasuk. Pertama tadi jam 12 siang dikontak oleh An Agung Ngurah Ugrasena. Ini raja saya ini di Buleleng. Beliau ketika kami menjabat 2002-2006 jadi wakil, lanjut transisi menjadi istilahnya dilatih jadi bupati ya, karena waktu itu tidak mencalonkan diri ya. Mungkin kalau mencalonkan diri bisa menang jadi bupati lagi. Tapi kami dengan jiwa besar kembali ke kampus kebudayaan ya, menjadi dosen Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Salah satunya juga menangani dulu ya ekonomi regional planning gitu. Regional planning yang dulu dosen kami memang Pak Rende dulu ke Bapeda, di Bapeda malah Bapeda, bahkan sebelum memulai izinkan saya mengaturkan terima kasih yang luar biasa atas berkat karunia Tuhan, ide Sang Yang Widiwasa, ide Betara-Betari Dewa Dewi yang ada di tanah Bali, yang ada di alam semesta, ide Betara-Betari yang ada di tanah Buleleng, mengizinkan saya untuk hadir dan menyaksikan sesuatu yang luar biasa pada malam hari ini, yang betul-betul bagi saya suatu anugerah atas restu para leluhur saya, atas restu ide Betara-Betari yang ada di tanah Buleleng. Sebelum memulai, izinkan saya juga mengaturkan pangasun karu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhayo. Salam Rahayu,
Salam Kesatria Keris Bali. Ngaya, sukses. Itu adalah semangat kami. Terima kasih kepada yang terhormat, yang muliakan, Yang Mulia Raja Buleleng adalah pelingsir sekaligus panutan saya sebagai orang yang asli memang tanah kelahiran dari leluhur saya adalah tanah Buleleng Panji. Yang Mulia Rahayu, yang hormati Yang Mulia Ide Rempuri Agung Belah Batuh yang luar biasa juga memberikan kesempatan dan motivator saya untuk bisa hadir juga pada malam hari ini. Yang mengaturkan terima kasih. Ide pada jero mangku, ide pada jero tapakan, sana banget uang yang titiang suci yang titiang, salam hormat dan baktin titiang. Kepada penyelenggara juga yang mempunyai gagasan luar biasa untuk tanah Buleleng yang berjuang tanpa henti, berjuang tanpa pamrih, berjuang tanpa mengenal lelah. Pak Iwan, selamat malam, terima kasih atas undangan dan kesempatannya. Kepada suhu tiang Pak Doktor Gede ya, Wardana yang sering memang berikan motivasi pagi kadang-kadang WA, kalau WA lagi balasannya mungkin siang kadang besok. Profesor Pak Doktor, dan di sini juga hadir Pak Komandan dan Denpom ini kalau nggak salah sahabat lama saya di beliau ini, sahabat nakal saya beliau. Jadi selamat malam Pak Denpom, selamat malam Jero dan Ki Jero yang menguasai dan pemilik tanah Bali, karena Bali Mula yang saya hormati, saya muliakan. Ini adalah sejarah tanah Bali. Kalau tidak ada Bali Mula, tidak akan ada cerita tanah Bali. Maka beliau hadir di sini sebagai saksi untuk berdirinya sejarah yang akan tercatat di tanah Bali dan Nusantara serta dunia. Yang terhormat juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan saudara-saudara saya yang saya hormati dari Yayasan Kesatria Keris Bali, ketua wilayah saya dan para ketua unit serta tokoh-tokoh yang hadir mengikut pada malam hari ini, saya haturkan terima kasih dan selamat malam. Pada intinya saya merasa hal yang kemarin saya sering lihat di koran, di berita, kapan ya saya bisa andil di sana. Itu dalam mimpi saya. Ternyata hari ini Desa Yang Dua leluhur saya Ki Barak Panji Sakti memberikan pesaksi saya untuk hadir dan berdiri tepat pada perusahaan yang akan membangun dengan nama besar Panji Sakti juga. Jadi ada spiritual, saya juga sedikit menekuni spiritual Pak Iwan, karena yang saya tahu Pura Penegil Dharma, Pura Pak Mendesa, Pak Klian dia, Pura Pendesa dia. Ini adalah sejarah, kalau dibilang ada bukunya bercerita, Pura Penegil Dharma itu adalah sejarah awal kerajaan di tanah Bali. Awal kerajaan di tanah Bali, sebelum ada kerajaan-kerajaan lain di tanah Bali. Disinilah tempatnya, di Pura Penegil Dharma. Dan ada pelabuhan yang besar dulu ceritanya, konon di sini yang saya ikuti. Sehingga ketika, kalau dulu zamannya pelabuhan, bandara kan mungkin belum ada, sekarang ada bandara. Inilah cirinya yang akan kembali bangkitnya Singaraja di tanah Bali. Nah, di angka tanggal 3 kebetulan kalau kita orang Hindu percaya ada namanya Brahma Wisnu Iswara, 3 Betara. Dan hari ini tanggal 3 kita berkumpul di sini. Juga ada, kalau kita percaya dengan bisnis, orang selalu bilang segitiga emas. Kalau ini saya bisa sebut segitiga emas karena ada Buleleng, ada Bangli, ada Karangasem yang akan mendapatkan berkah dari adanya bandara di Buleleng ini, karena ini akan menghidupkan banyak daerah. Semoga alam semesta memberikan rezeki, memberikan anugerah. Dan tadi diceritakan juga keris, karena saya membuat keris, simbol keris ini Pak, dalam penjara dan proses yang luar biasa berat. Karena setelah saya tahu keris itu adalah simbol seorang kesatria, simbol seorang mendapatkan kejayaan atau kehormatan. Membuat keris bukan mudah dan tidak gampang. Dia diproses, dilebur, dipukul, dan saya mengalami itu untuk menjadi sebuah bahan keris yang luar biasa. Jadi ketika hari ini saya hadir, seperti Bapak sampaikan tadi, ada hadiah 4 tahun berkelana keris itu akhirnya kembali. Dan kami juga dari Yayasan Keris sangat pingin untuk mendapatkan suatu yang bisa membangkitkan
kami di Tanah Buleleng ini, karena Buleleng adalah mayoritas penduduk terbanyak di Tanah Bali, sehingga penting bagi kami untuk berjuang, penting bagi kami di yayasan untuk memperjuangkan itu terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, karena tahun ini adalah tahun Tuhan bagi saya. Kenapa saya yakini tahun Tuhan seperti beliau sampaikan? Saya meyakini angka 2 ada di ujung 2022. 2 itu adalah angka Tuhan menurut saya. Kenapa angka 2 Tuhan bukan 1 atau 3? Karena Tuhan menciptakan 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, 2 pasangan laki perempuan, langit bumi. 2 yang diciptakan Tuhan, bukan 3. Sehingga tahun 2022 ini adalah tahun Tuhan. Semoga aja tahun Tuhan yang proses sebelumnya begitu berat diuji untuk mendapatkan besar anugerah Tuhan kepada tahun 2002 ini akan terwujud dengan betul-betul ada tangan Tuhan yang akan mengangkat semua masalah, mengangkat semua problem dan memberikan kemudahan bagi kami. Dan kami pun di yayasan akan semangat, karena kami pastinya Bapak membutuhkan kami juga untuk menjaga, seperti Ratu bilang, untuk penghalangan ikan mungkin tukang tangkap ikan sobat tiang di yayasan, sehingga mereka bisa hidup. Dan saya akan membuat sejarah, karena saya asli memang Singaraja Pak. Saya memang darah yang saya akui, saya adalah darah Ki Barak Panji Sakti. Saya adalah terah dari Ide Betara Ki Barak Panji Sakti yang siap berjuang. Mati pun saya di Tanah Bali sudah saya siapkan untuk Tanah Bali, seperti Bapak bilang. Berapa proses sudah saya lakukan untuk membela Tanah Bali. Hanya alam semesta yang tahu bagaimana proses-proses itu terjadi. Dan hari ini biasanya saya berproses di Denpasar. Banyak orang mengetahui saya. Saya ingin berproses di tanah kelahiran leluhur saya untuk menjadi bukti bahwa saya adalah anak Singaraja Terah Ide Betara Ki Barak Panji Sakti, untuk membuktikan di langit saya bahwa adanya waris Ide Betara akan membangkitkan dan terwujudnya bandara di Kubu Tambahan ini, swaha Pak. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan belum sempat menyapa yang lain tamu undangan yang terhormat. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Jero. Mungkin ada lagi yang sepuh di tiang Pak DLS Kiti Lane, kami Jero Basek, kami pengian tiang, ada de nak diinjil, saking nggak yang Pak dan yang tiang muliakan dari Pak Kadin juga tiang muliakan, dan semua lah dari